Hey, ketemu lagi dengan Kak Edu di EduFit ya. Kali ini kita akan lanjut lagi membahas soal TPS kuantitatif. Kita mulai dari nomor satu ya. Kita akan bahas 10 soal. Nomor satu seperti ini. Kalau mau dicoba dulu silahkan di pending videonya. Kemudian dicoba dikerjakan ya sebagai bahan latihan untuk mempersiapkan TPS UTBK. Oke, sudah dikerjakan ya pastinya. Sekarang kita bahas nomor satu. Jika 1/10 ditambah 1/30 sama dengan 1/P, maka P-nya sama dengan berapa? Ini mudah ya, sederhana. Ini kan menjumlahkan pecahan ya. Syaratnya itu kan penyebut harus sama. Boleh menyamakan penyebut ya. Atau boleh mengalihkan silang seperti ini ya. Jadi 1 kali 30 berarti nilainya 30. Kemudian ditambah dengan 10 kali 1 nilainya 10. Kemudian dibagi dengan antar penyebutnya dikalikan. 10 kali 30 berarti 300. Itu nilainya sama dengan 1/P. Gitu ya. 30 tambah 10 berarti 40 dibagi dengan 300. Ya, sama dengan 1/P. Nolnya kita coret ya. Berarti 4/30 sama dengan 1/P. Kalau dibalik ya, 1/P ini kalau dibalik jadinya P/1. Ini juga dibalik jadinya 30/4. Iya enggak? P/1 kan sama dengan P. Berarti P-nya sama dengan 30/4. Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C. Gimana, bener ya semuanya? Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Diketahui X 0,8, Y 1/0,8, Z sama dengan 0,8 pangkat 2. Urutan bilangan yang benar dari terkecil ke terbesar adalah yang mana jawabannya? Dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu jawabannya, kita bahas ya. Ini jelas ya, X sama dengan 0,8 itu kalau kita buat pecahan biasa ya, itu sama halnya dengan 8/10. Ya enggak? Iya dong, ya kan? Ini kalau dibuat pecahan biasa, ini kita kalikan 10, masing-masing kali 10 ya. Atas kali 10, bawah kali 10. Yang atas kali 10 berarti jadinya 10. Yang bawah kali 10, 0,8 kali 10 berarti 8. Gitu kan? Kemudian yang ini nilainya sama dengan 0,8 kuadrat. Itu sama hanya dengan 0,8 kan 8/10 ya. Berarti sama dengan 8/10. Kemudian dikuadratkan. Itu sama hanya dengan 64/10 kuadrat. Itu 100. Nah, dari ketiga angka ini yang paling kecil yang mana? Tentunya yang paling kecil adalah yang ini ya. Ini paling kecil sendiri atau nomor 1 dari yang terkecil. Kemudian yang ini adalah nomor 2 ya. Nomor 2 yang terkecil. Karena yang ini kalau dikalikan 10 jadinya 80/100, sementara ini 64/100 kan berarti lebih kecil yang 64/100 ya. Kemudian kalau ini jelas, ini 10/8 itu lebih dari 1. Berarti ini adalah angka yang terbesar. Jadi mulai dari yang terkecil adalah yang Z-nya, kemudian setelah Z kemudian X, ZX. Ya, ZX itu berarti jawabannya yang E ya. Ya, jadi jawabannya adalah yang mana? Yang E ya kan? Bener ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini, jika C akar AB lebih dari 0, maka pernyataan yang tepat adalah yang mana? Dicoba dulu ya, jawabannya yang mana? Oke, kalau sudah kita bahas di sini ya, ada C, nggak masalah ya. AB, di sini kan ada akar AB. Akar AB. Nah, akar itu syaratnya yang di dalam akar itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Tapi di sini kan nggak ada sama dengan 0, berarti syaratnya yang pertama harus ada syarat. Karena kalau ada akar A itu syaratnya ya. Syaratnya A-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Tapi karena di sini tidak ada sama dengan 0, berarti otomatis yang akar AB ini maka syaratnya AB-nya harus lebih besar dari 0. Ya enggak? Jadi kalau lebih besar 0 kan berarti yang AB ini nilainya sudah jelas positif kan? Nah, di sini kan lebih besar 0. Lebih besar 0 itu berarti kan positif. Positif kali C, C-nya itu apa? Positif kali apa biar hasilnya positif? Ya tentu C-nya harus positif, ya kan? Positif kali positif kan hasilnya positif. Jadi kesimpulannya AB lebih besar 0 dan C-nya harus lebih besar 0 juga. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9 dan XY sama dengan 4, maka titik-titik. Yuk dicoba dulu ya, jawabannya yang mana? Ketemu nggak jawabannya? Kita bahas ya. X kuadrat plus Y kuadrat, kita ingat aljabar ya. Kalau ada X plus Y kuadrat, itu rumusnya atau penjabarannya adalah X kuadrat ditambah
Y kuadrat, depan kuadrat ditambah belakang kuadrat, ditambah dengan ini semuanya dikalikan. 2 kali X kali Y, berarti 2XY. Ya, kalau dijabarkan seperti ini. Kemudian di sini sudah diketahui bahwa nilai X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. X kuadrat plus Y kuadrat itu nilainya sama dengan 9. Kemudian XY nilainya sama dengan 4, berarti XY-nya ini nilainya 4. Nah, sekarang jadinya tinggal X plus Y kuadrat, X plus Y kuadrat itu nilainya sama dengan 9 ditambah dengan 2 kali 4, yaitu 8. Jadinya X plus Y kuadrat sama dengan 9 tambah 8 berarti 17. Ada nggak jawabannya seperti ini? Harusnya di sini 17 ya, yang untuk yang C ini, Kak. Ternyata di sini 12, berarti kan salah ya. Kemudian jawabannya yang mana? Ya udah, kita terapkan saja. X kuadrat, X plus Y kuadrat kan nilainya 17. Berarti ini 17, kita ganti dengan 17. Apakah 17 itu kurang dari 12? Berarti salah ya. Kemudian kita ganti dengan 17 nih. Apakah 17 itu lebih besar dari 12? Benar, ya enggak? Kemudian di sini jelas salah ya. Di sini apakah 17 itu sama dengan 13 kuadrat? Ngawur, ya kan? Kemudian di sini apakah 17 itu nilainya kurang dari 13? Salah. Kalau begitu jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini, dicoba dulu ya. Gimana, sudah ketemu jawabannya? Kita bahas ya. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui luas persegi PGRS 16 cm persegi dan luas segitiga MPS 21 cm persegi, berapakah luas persegi KLMS? Sudah ketemu jawabannya di sini pastinya ya. Di sini yang diketahui adalah persegi PGRS itu luasnya 16. Berarti persegi itu rumusnya kan S kuadrat ya. Luas persegi itu S kuadrat. Nilainya sama dengan 16. Berarti S-nya sama dengan berapa? S-nya sama dengan 4 dong ya. Berarti 4 ya. Panjang SP-nya ini 4, panjang PQ-nya ini 4, semuanya 4 ya. Jadi karena persegi itu kan rumusnya S kuadrat kan. Kemudian yang diketahui lagi adalah luas segitiga itu 21 cm persegi. Luas segitiga MPS ini 21 cm persegi. Luas segitiga kan rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi ya. Alasnya sudah tahu di situ 4, kemudian tingginya ya alas dengan tinggi itu harus tegak lurus ya. Berarti tingginya adalah MP atau PM. PM aja ya. PM itu nilainya sama dengan 21. Oke. Kita coret di sini ya, 4 bagi 2 nilainya 2, berarti PM, panjang PM itu sama dengan 21 per 2. Oke, kita ketemu panjang PM adalah 21 per 2. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa luas persegi KLMS? Untuk luas KLMS, luas KLMS itu berarti sama halnya dengan sisi kali sisi kan. Sisinya kan boleh saja kita pakai ini SM. Berarti sisi kali sisi ya. Berarti SM kali SM atau SM kuadrat. Ya enggak? Padahal kita bisa cari SM kuadrat itu menggunakan rumus Pythagoras ya. SM kuadrat itu sama dengan, karena ini segitiga siku-siku ya. Berarti kita pakai rumus Pythagoras, yaitu berapa kuadrat? Ya. 21 per 2 kuadrat ditambah dengan berapa? 4 kuadrat. Nilainya sama dengan 21 kuadrat itu berarti 441 per 2 kuadrat itu 4 ditambah dengan 16. Ya enggak? Ya dong. Kemudian kita bagi ya, di sini 441 dibagi 4. Kalau 400 bagi 4 saja sudah 100 ya, 100. Kemudian 40 bagi 4 nilainya 10. Ya, berarti 1 bagi 4 nggak bisa, berarti 110, sisanya 1/4. Nah, ditambah dengan 16. Ya, ditambah dengan 16. Ini ditambah dengan 16. Berapa nilainya? 110 ditambah 16 itu berarti 126. 126 seperempat. Berarti sama dengan 126 seperempat. Ini SM kuadrat. Ya, sama dengan luas KLMS kan? Berarti sama dengan 126 seperempat cm persegi. Jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah yang C. Oke, masih semangat ya. Kita lanjut ke nomor 6. Soalnya seperti ini, dicoba dulu. Yuk dicoba jawabannya yang mana. Oke, sudah ketemu jawabannya, kita bahas ya.
Bilangan A dan B adalah bilangan prima berbeda yang kurang dari 12. Jika jumlah A dan B kurang dari 12, maka hasil kali A dan B yang mungkin adalah titik-titik. Di sini ada bilangan prima ya. Bilangan prima itu berapa saja? Bilangan prima itu berarti 2, kemudian 3, 5, kemudian 7, dan 11. Karena ini harus kurang dari 12 kan, berarti sampai 11 maksimum. Ya tentu masih ingat ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Gitu ya. Kemudian yang di sini jika jumlah A dan B kurang dari 12, ya. Jadi A dan B itu adalah prima. Jadi A dan B itu mengambil dari angka-angka ini. Tapi kalau dijumlahkan itu kurang dari 12. Berarti kemungkinan yang bisa dipakai angka berapa saja? Kemungkinan yang bisa dipakai. Berarti kemungkinannya A dan B itu adalah bisa 2 sama 3, bisa 2 sama 5, bisa 2 sama 7, ya kan? Ini kan harus A, kalau A tambah B ya, A tambah B itu harus kurang dari 12 ya. Ini kurang dari 12 ya kalau dijumlahkan. Ini kurang dari 12, yang ini juga kurang dari 12. Kemudian kalau 2 tambah 11 itu lebih dari 12, nggak bisa ya, nggak boleh. Atau bisa juga yang ini dibalik, yang A 3, yang B 2, 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 2, dibalik nggak apa-apa. Tapi nanti yang ditanyakan adalah hasil kali antara A dan B. Kalau dikalikan nanti AB 2 kali 3 sama 3 kali 2 kan hasilnya sama saja ya. Kita pakai 1 saja ya. Jadi hanya A dan B-nya diwakili gitu sajalah ya. Kemudian angka yang lain yang mungkin angka berapa saja, yaitu 3 ditambah 5, itu kurang dari 12 ya. Kemudian 3 ditambah 7 juga kurang dari 12. Kalau 3 tambah 11 tidak bisa ya, tidak bisa karena 3 tambah 11 nanti 14, padahal kan yang diminta harus kurang dari 12. Kemudian kalau 5 dan 7, 5 tambah 7 itu 12. Nggak bisa karena harus kurang dari 12. Berarti maksimum ya hanya sampai sini. Berarti angka yang mungkin kalau dikalikan, ini kalau dikalikan hasilnya adalah 6, kalau dikalikan hasilnya 10, kalau dikalikan hasilnya 14, 3 kali 5 kalau dikalikan, 3 dan 5 kalau dikalikan hasilnya 15, dan yang terakhir 3 kali 7 dikalikan hasilnya 21. Jadi yang mungkin itu di antara ini ya. Oke, kita lihat di sini yang disediakan 55, 35, 25, 21. Berarti yang paling mungkin adalah yang 21 ini ya. Jadi jawabannya hanya 4 saja yang benar, yaitu jawabannya yang D. Oke, dilanjut ke nomor 7 ya. Jika A dan B adalah dua bilangan positif dan B lebih besar 42% daripada A, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya nilai dari A per B, Q-nya adalah 0,2. Berarti kita mencari nilai dari A per B ya. Oke, A per B itu berarti sama dengan A per B. B-nya katanya lebih besar 42% daripada A. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berarti gini ya, A sendiri kan udah 100% ya. Jadi sama dengan 100 ditambah berapa? 100 ditambah 42 berarti 142% dari A. Berarti ini. Kalau A itu kan 100% ya kan, 100 per 100. Kemudian ditambah dengan 42% lebih besarnya. Jadi ditambah dengan 42 per 100. Jadi 142 per 100 kali A. Itu maksudnya ya. Jadi di sini adalah 142 per 100 A. Ini untuk nilai B-nya. Jadi B-nya itu sama dengan 142 per 100 kali A. Oke, yang ini A-nya bisa kita coret dong ya. Berarti nilainya sama dengan ini, kalau udah kita coret kan berarti tinggal 1 kan. Ini yang 1. Berarti ini dibalik ya. Berarti sama hanya dengan 100 dibagi dengan 142. 1 per 142 per 100 berarti 100-nya naik kan, jadinya dibalik 100 per 142. Nilainya sama dengan 100 dibagi 142, ini kan koma ya. Ini kalau kita sederhanakan, kalau kita bagi 2, 100 bagi 2 itu 50, kemudian kalau kita bagi 2, 71 ya. Nah, 50 bagi 71 ini kan nggak bisa ya. Kalau kita tambah 0, ya kita tambah 0, nambah sendiri ya. Berarti nanti jadinya adalah 0, sehingga di sini jadinya 500. Tapi ini harus 0, ya. 71 ini dapatnya berapa? Sekitar berapa? Sekitar 7 ya. 7 kali 7 itu kan nanti 49, di sini 50 kan. Berarti ya sekitar 7, Jadi jawabannya untuk yang A per B itu adalah 0,7.
Sementara yang Q itu adalah 0,2. Berarti besar mana? Besar yang ini kan? Berarti artinya P-nya lebih besar daripada yang Q. Yaitu jawabannya yang A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Soalnya seperti ini ya, dicoba dulu. Sudah ketemu jawabannya? Kita bahas. Jarak kota A dan B pada peta dengan skala 1:2 juta adalah 4,5 cm. Seseorang berangkat dari kota A ke kota B pukul 13.22 dengan kecepatan 40 km per jam. Ia akan sampai di kota B pada pukul berapa? Yang ditanyakan akan sampai pada pukul berapa? Berarti waktunya ya. Masih ingat rumus Jokowi ya? JKW. Di sini kalau ditanyakan waktu, ya kan? Kalau ditanyakan waktu berarti jarak per kecepatan. Jarak dibagi dengan kecepatan. Ya, jaraknya sudah ada belum? Jaraknya itu 4,5 cm, tapi skalanya 2 juta. Berarti jadinya ini dikalikan. 2 kali 4,5 itu 9, ya kan? Berarti 9 juta. Itu kan dalam sentimeter. Kalau dijadikan kilo berarti nanti ini komanya maju 5 ya, jadinya tinggal nolnya 1. Berarti samanya dengan 90 km gitu kan. Berarti jaraknya sama dengan 90 km dibagi dengan kecepatan. Kecepatannya adalah 40. Berarti sama dengan, kita coret saja, 9 bagi 4 dapat 2, sisanya 1/4. 2/4 jam. Atau sama dengan 2 jam lebih 1/4 jam. 1/4 jam itu berapa menit? 1/4 jam itu berarti 15 menit ya. 2 jam 15 menit. Gitu kan? Nah, berangkatnya pukul berapa di sini? 13 lebih 22, kemudian ditambah ini 2 jam 15 menit. Berarti 2 jam 15. Kita jumlahkan berarti 37, di sini berarti 15. Jadi ia akan sampai di kota B pada pukul 15 lebih 37 menit. Gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Soalnya seperti ini. Pastinya harus bisa ya. Dicoba dulu ya jawabannya yang mana. Oke, sekarang kita bahas usia Doni 3/4 usia Ahmad. Usia Ahmad 2/3 usia Rino. Jika sekarang ini usia Rino 18 tahun, maka usia Doni adalah, jadi kita mundur ya. Yang diketahui adalah Rino itu 18 tahun. Padahal Ahmad itu 2/3-nya Rino. Berarti maksudnya Ahmad itu sama dengan 2/3 kali usia Rino. Rino-nya 18. Kita coret bagi 3 dapat 1, 18 bagi 3 dapat 6 ya. 2 kali 6 berarti 12. Berarti usia Ahmad itu adalah 12. Padahal usia Doni itu 3/4-nya Ahmad. Berarti Doni itu sama dengan 3/4 kali usianya Ahmad, yaitu 12. Coret ya, dapat 3. 3 kali 3 berarti 9. Oke, berarti jawabannya adalah usia Doni 9 tahun yang Oke, masih semangat. Kita masuk ke soal nomor 10, soal terakhir ya. Soalnya seperti ini, dicoba dulu ya, dibaca, kemudian dikerjakan. Ya, kalau sudah kita bahas. Ahmad mengendarai motor dari kota A menuju kota B yang berjarak 180 km pada pukul 8 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Benny berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika mereka menggunakan rute yang sama, maka Ahmad dan Benny akan berpapasan pada pukul berapa? Untuk soal ini yang ditanyakan adalah waktu berpapasan ya. Berpapasan pada pukul berapa? Itu berarti waktu berpapasan. Ini ada rumus cepatnya ya. Rumus cepatnya adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Tapi kecepatannya kan ada 2 nih ya. Berarti nanti K1 ditambah dengan K2. Ini rumus cepatnya. Waktu berpapasan. Oke, langsung aja kita terapkan ya. Jadi waktu berpapasan itu butuh berapa jam, itu kita cek di sini. Jaraknya sudah ada belum? Jaraknya adalah 180 ya, sudah ada. Tinggal masukin aja 180 dibagi dengan kecepatan yang pertama, yaitu kecepatan si Ahmad itu 60 km per jam dan kecepatan si Benny itu 40 km per jam. Berarti dijumlahkan. Berarti 60 ditambah dengan 40 berarti sama dengan 180 dibagi dengan 100 atau sama dengan 1,8 jam. Nah, di sini nih. Ini 1,8 jam waktunya ya. Atau sama hanya dengan kalau dijadikan menit yang koma ini,
Ini samanya dengan 1 jam lebih 0,8 jam ya. Kalau dijadikan menit gimana? Berarti 1 jam itu di sini 0,8, ini plus saja ya. Ditambah dengan 0,8 itu sama dengan 8/10 ya enggak? Kalau dijadikan menit berarti dikali dengan 60. Ini sudah dalam bentuk menit kalau dikali 60. Ya kan? Kita coret nolnya berarti tinggal 8 kali 6 itu 48. Berarti waktunya 1 jam lebih 48 menit. Ya kan? Ya udah berarti tinggal dijumlahin aja dengan yang ini. Awalnya kan berangkatnya pukul 8.00 gitu kan. Kemudian ditambah dengan 1 jam lebih 48. Ya, berarti jadinya adalah pukul berapa? 09 lebih 48. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya yang D, ya kan? Oke, sudah selesai ya kita bahas soal-soal TPS kuantitatif untuk soal ini. Oke, bagi teman-teman yang mau ngasih FR ke Edufit, silahkan DM aja ke Edufit. Nanti kakak akan bahas setelah ujian selesai ya. Jadi komitmen Kak Edu dari Edufit ini tidak akan memberikan FR selama ujian UTBK ini masih berlangsung. Jadi FR akan kita bahas setelah ujian ini selesai. Untuk pembelajaran buat adik-adik atau teman-teman yang belum lolos SBMPTN kali ini untuk jadikan sebagai pembelajaran. Silahkan boleh DM soal-soal yang kalian dapat di Instagram Edufit ini ya, di Instagram Edufit di sini. Silahkan kalian kirim aja model soalnya seperti apa, kemudian akan ke Edu bahas setelah selesai ujian UTBK tahun ini. Gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat, semoga kalian masuk ke PTN yang diidam-idamkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.